Yeah, this team, I said it also yesterday, has a lot of qualities. And this is World Cup level. Insiden Yakob Sayuri, sorotan Emil Audero, dan kesetiaan supporter, hingga pernyataan Patrick usai Indonesia dibekuk Jepang. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 6-0 dalam pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Suita Football Stadium ini menyajikan banyak momen penting, mulai dari strategi baru Patrick, aksi kasar pemain Jepang. Jepang tanpa basa-basi, Indonesia berjuang sepenuh hati. Pelatih Patrick membuat beberapa perubahan pada starting 11. Meski mempertahankan formasi 3-4-3, sejumlah pemain inti diistirahatkan. Bek Rizky Ridho absen karena cedera, digantikan oleh Mads Hilgers. Sementara itu, Emil Audero tampil sebagai starter setelah tampil gemilang saat menghadapi Tiongkok. Di lini sayap, Kevin Dick kembali starter di kanan, sementara De James menggantikan Kelvin Verdong di sisi kiri. Duet Joy Pelupesi dan Tom Hai tetap dipercaya di lini tengah, menopang trio depan, Yance Sauri, Bekam Putra, dan Ole Romeni. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri baru tampil di babak kedua. Namun, Jepang langsung tancap gas sejak menit awal. Bermain dengan kekuatan penuh, termasuk Kubo, Endo, dan Kamada, skuad Hajime Moriyasu sukses membongkar pertahanan Garuda. Gol cepat dari Kamada, lalu Kubo, dan satu lagi dari Kamada membuat babak pertama ditutup dengan skor 3-0. Di babak kedua, Jepang menambah 3 gol lagi, menjadikan skor akhir 6-0. Insiden Yakob Sayuri dan kritik untuk wasit. Laga ini juga meninggalkan catatan buruk. Kevin Dick harus ditarik keluar akibat cedera. Tak lama, penggantinya Yakob Sayuri juga menjadi korban permainan keras Jepang. Ia menerima tendangan yang disebut-sebut seperti karate kick. Anehnya, wasit tidak melakukan VAR check dan pelanggaran tersebut tidak berbuah kartu. Emil Audero tetap cemerlang, double save jadi sorotan. Meski kebobolan 6 gol, performa Emil Audero tetap menyita perhatian. Kiper yang sempat memperkuat Juventus ini mencatat beberapa penyelamatan gemilang, termasuk double save di menit ke-66. Absennya Rizky Ridho terlihat sangat berdampak. Pertahanan kehilangan ketenangan. Mads Hilgers pun terlihat kesulitan menghadapi kecepatan Jepang. 3 punggawa Garuda curi perhatian Moriyasu. Usai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memuji performa beberapa pemain Indonesia, yakni Jai Ijes, kapten tim Venezia FC, yang menurutnya sulit ditembus. Rafael Sturridge, penyerang yang konsisten dalam 2 laga terakhir. Eula Romeni, pahlawan di 2 laga sebelumnya yang juga disorot dunia. Meski kalah, Indonesia tetap tampil kompetitif. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil menundukkan Bahrain dan Tiongkok dengan permainan yang disiplin dan penuh determinasi. Patrick Kluivert buka suara usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Kluivert mengakui kualitas dominan Jepang sepanjang pertandingan di Stadion Suita, Osaka. Ia juga menyebut kekalahan telak ini sebagai pelajaran penting bagi timnya. Meski kalah, Indonesia tetap sukses melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah PSSI dipuji media Amerika. Keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Laird sempat menuai pro dan kontra. Namun kini, keputusan tersebut mulai membuahkan hasil. Media olahraga ternama Amerika, ESPN, menyebut langkah tersebut sebagai keputusan tepat. Perpisahan dengan Shin Tae-yong pada Januari lalu memang mengejutkan. Tapi 2 kemenangan dari 3 laga di bawah Patrick Laird cukup untuk membenarkan keputusan PSSI, tulis ESPN. Media itu juga menyoroti perubahan gaya bermain Indonesia yang kini lebih agresif dan berani. Salah satu bukti nyata adalah performa Ole Romeni dan solidnya pertahanan di laga-laga sebelumnya. Semua pastinya bangga dengan timnas Indonesia. Bagaimana tidak?
karena mereka kembali mencatatkan rekor di babak kualifikasi Piala Dunia. Rekor yang dimaksud adalah dengan lolos ke babak keempat. Dengan rekor tersebut kini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Sebagai wujud rasa bangga dan terima kasih, semua pemain dan tim pelatih mendapatkan undangan spesial dari Presiden Prabowo, di mana undangan itu adalah undangan makan siang yang diadakan di kediaman Presiden Indonesia tersebut. Tentunya dalam acara itu ada beberapa momen menarik terjadi. Momen yang kebanyakan ditunjukkan oleh para pemain. Momen itu juga semakin menunjukkan jika skuad Indonesia adalah tim yang sudah sangat solid. Lantas momen-momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Dalam beberapa tahun terakhir gairah untuk menonton timnas Indonesia melonjak drastis. Hal itu tentunya ada beberapa faktor pendukung yang salah satunya adalah banyaknya pemain keturunan yang saat ini membela tim Garuda. Pemain-pemain itulah yang akhirnya memberikan warna baru di kubu timnas. Tak hanya warna, mereka juga memberikan dampak instan di lapangan. Buktinya, berbagai prestasi mampu didapatkan oleh Indonesia entah itu di level Asia maupun dunia. Tentu sebuah momen yang membuat kita harus bangga, karena sebelumnya sepak bola Indonesia selalu kesulitan untuk bersaing dengan para rival-rivalnya. Lonjakan drastis tadi bisa dilihat dari animo penjualan tiket, bahkan tiket itu langsung ludes terjual cuma beberapa jam saja sejak dibuka. Saking cepatnya, banyak fans mengaku tidak kebagian untuk menonton timnas Indonesia secara langsung. Mereka akhirnya ikut melakukan nonton bersama yang biasanya digelar di berbagai tempat. Sebuah momen yang semakin menunjukkan jika mereka sudah benar-benar cinta Indonesia dan siap memberikan dukungan. Tak hanya fans animo dari timnas Indonesia, akhirnya juga dirasakan oleh Presiden Prabowo. Di laga melawan Cina kemarin, Prabowo menyempatkan hadir untuk memberikan dukungan. Sebuah dukungan yang tidak sia-sia karena Indonesia akhirnya mampu meraih kemenangan. Setelah pertandingan selesai, Prabowo kemudian langsung turun ke lapangan. Dirinya menemui para pelatih dan pemain untuk memberikan selamat atas hasil maksimal yang dicapai. Tentu sebuah momen yang semakin membuktikan jika pemerintah itu sangat peduli dengan sepak bola dan pastinya mendukung agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tak hanya menemui para pemain di stadion, Prabowo kemudian memutuskan untuk mengundang mereka semua untuk datang ke kediamannya. Tujuannya adalah untuk makan siang bersama. Intinya semua pemain boleh ikut, termasuk pemain yang sebelumnya dicoret oleh Patrick Kluivert. Untungnya para pemain bisa memenuhi undangan itu karena kebetulan mereka tidak langsung terbang ke Jepang. Untuk berangkat ke Jepang sendiri rencana akan dilakukan hari ini. Nantinya mereka akan menjalani pertandingan terakhir melawan skuad Samurai Biru. Acara yang diselenggarakan di rumah Presiden tentu tak hanya makan siang saja, karena pastinya ada acara lain untuk mencairkan suasana. Intinya acara itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Bali sebelumnya, di mana para pemain timnas tiba-tiba menyanyikan salah satu lagu daerah dari NTT. Tak hanya bernyanyi, mereka juga membentuk barisan yang kemudian langsung berkeling bersama-sama. Dari momen tersebut, semua pasti tertuju kepada Mes Hilgers. Dibanding pemain lainnya, dirinya adalah pemain paling depan dalam barisan. Mungkin jika ada mic, pemain Twente itu kembali berjoget dan bernyanyi seperti apa yang dia tunjukkan waktu di Bali. Momen lainnya diperlihatkan oleh Kelvin Verdong. Momen ini ditunjukkan oleh Lupi saat semua pemain sudah berada di bus untuk kembali ke hotel. Pada momen itu, semua pemain tampak membawa bingkisan hadiah dari Prabowo. Setelah dibuka, bingkisan tersebut ternyata adalah jam tangan merek Rolex. Hal yang membuat Verdong tampak terkejut sekaligus bingung karena dirinya dan pemain lain mendapatkan hadiah yang begitu mewah dari Presiden Prabowo. Berdasarkan info yang beredar, jam tangan itu harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah dan semua pemain mendapatkan jam tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh para pemain tadi semakin membuktikan jika timnas Indonesia semakin harmonis. Mereka juga semakin kompak dan sudah tidak ada jarak lagi antara pemain lokal dengan keturunan. Tentu semua itu dilakukan demi memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Dengan keharmonisan tersebut, efeknya bisa kita lihat di lapangan. Karena secara perlahan para pemain saling menunjukkan chemistry satu sama lain. Seperti kemarin yang ditunjukkan oleh Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni. Selain mereka berdua juga ada Beckham Putra dan Kevin Dick yang waktu itu hampir saja menjebol gawang timnas Cina. Sementara itu ditemui usaha cara makan siang, Jai Itzes mengaku jika timnas Indonesia mulai fokus untuk bermain melawan Jepang. Meski sudah tidak lagi menentukan, tapi pemain Venezia itu menilai pertandingan melawan Jepang masih sangat penting bagi tim Garuda.